cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus, ya, sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel, teman-teman. Luar biasa, ini swing. Terus ada Jekon Cuan yang menu-menu biasa, Nes, Campina, ya, di sini Toba, ya, Mapa, Smil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya, untuk BTP swing lagi, Oasa, JAR, dan sebagainya. MNCN, kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan Inco yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di cuan swing di 5 guys ya, 5 saham, luar biasa. Nah, kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih hijau-hijau, ini berarti udah hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham, teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Ases nih, naik dari 367 ke 500 miliar dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat tabelnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah, ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari. Ya, STS itu udah lama banget nggak bagi, dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini, dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Sama Mas Bro, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang rebalancing MSCI yang hari ini terjadi. Nah, kita akan analisa saham-saham apa aja yang keluar dan masuk teman-teman buat persiapan rebalancing di periode berikutnya. Nah, rebalancing MSCI ini terjadi 3 bulan sekali, teman-teman ya. Dan kalau sekarang udah terjadi pada September, Oktober, November ya. Nanti akan terjadi lagi kemungkinan Desember, teman-teman ya, untuk rebalancingnya. Nah, apa itu MSCI gitu, rebalancing MSCI. Nah, MSCI itu apa sih? Nah, ini kita guys ya, untuk terjemahannya di sini, yaitu MSCI adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital International, sebuah perusahaan riset investasi yang menyediakan indeks saham, analisis resiko, dan perangkat tata kelola kayak gitu guys. Jadi istilahnya MSCI itu sebuah perusahaan riset investasi yang menyediakan ya dia ada indeks, ada saham seperti itu guys ya, yang biasanya data-datanya ini dipakai oleh para investor untuk beli atau jual sahamnya guys. Kayak gitu guys. Biasanya yang pakai MSCI ini biasanya investor luar negeri guys. Nah, karena kalau orang luar negeri kan mereka mungkin kalau beli saham di Indonesia itu kan nggak terlalu detail guys, nggak beda sama kita. Kalau kita kan baca tuh detail gitu ya. Nah, kalau orang luar negeri biasanya dia beli saham yang disediakan oleh perusahaan ini. Oh, saham ini masuk indeks MSCI, berarti udah diriset sama mereka bagus, dan biasanya investor asing tuh beli kayak gitu guys. Nah, jadi akan sangat berpengaruh ya indeks atau perubahan indeks di MSCI itu kepada pergerakan naik dan turunnya saham, teman-teman. Nah, coba kita akan lihat yang berubah hari ini itu apa sampai ke 3 bulan ke depan tentunya. Nah, nanti buat persiapan lah. Kalau buat hari ini kan kita udah telat nih. Buat persiapan nanti di rebalancing MSCI periode berikutnya gitu guys. Karena rebalancing ini sebenarnya udah diumumin itu 2 minggu sebelum akhir bulan. Nah, karena rebalancing ini buat September, Oktober, November gitu ya. Nah, berarti kan terakhir hari ini guys. Nah, hari ini terjadi rebalancing ya, karena ini adalah hari bursa terakhir di Agustus. Nah, besok udah September, hari Senin kan. Nah, jadi rebalancing terjadi hari ini. Nah, nanti kalau misalnya rebalancingnya Desember, berarti nanti November di tanggal terakhir bursa. Nah, itu akan terjadi rebalancing lagi kayak gitu guys. Nah, ini ada yang berubah guys ya. Yang berubah itu adalah ini. Nah, gini guys. Nah, biasanya data ini itu 1-2 minggu sebelum akhir market di bulan berjalan itu muncul guys. Nih guys datanya. Nah, di sini indeks ya. Indeks MSCI itu ada yang besar ya di sini guys ya. Di sini ya MSCI Global Standard, ini yang standar global yang besar gitu guys. Terus ada namanya small cap. Terus ada lagi micro cap kalau nggak salah ya. Seperti itu guys. Jadi yang kita bahas cuman yang small cap aja sih yang berubah. Nah, di sini yang indeks
MSCI Global atau MSCI yang gede gitu ya, itu yang keluar Antam. Nah, Antam itu keluar. Jadi istilahnya Antam itu downgrade ya. Habis dia keluar dari MSCI Global Standard, dia masuk ke MSCI Small Cap Index. Kayak gitu guys. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama Antam. Ya, ada 5 saham yang hari ini rebalancing ya, yang masuk ke MSCI Small Cap Index. Kayak gitu guys. Tapi si Antam ini dia itu downgrade dari global standar atau yang gede dikeluarin ke yang kecil kayak gitu guys. Nah, kita akan lihat pergerakannya guys ya, di saham-saham ini. Yang pertama adalah Cimory teman-teman ya. Nah, Cisarua Mountain Dairy. Nah, ini masuk guys. Ya, masuk ke MSCI ya. Di sini masuk yang pertama sepertinya untuk Cimory. Nah, ini di pas waktu market freeze dia malah kebanting teman-teman. Ya, ini yang kebanting. Nah, kita lihat yang saham berikutnya, yaitu saham dari film. Kita lihat film. Ini masuk ya, si film ya. Nah, film keangkat. Ya, dia volume pasti gede ya. Kalau rebalancing itu biasanya volumenya gede banget. Langsung keangkat gitu ya. Ada kayak tukeran kayak gitu guys. Nah, mungkin teman-teman agak nggak ngeh nih, apa sih fungsi dari rebalancing gitu ya. Ada guys fungsinya. Jadi biasanya kalau ada pergantian nih, misalnya dari small cap ke large cap ya, atau ke MSCI Global Standard kan naik. Nah, biasanya kalau seperti itu ada penambahan investor teman-teman. Nah, kalau kalau turun ya biasanya ada pengurangan ya kayak gitu guys. Kalau misalnya dia belum masuk ke indeks MSCI tapi tiba-tiba masuk, nah biasanya itu banyak yang masuk guys, seperti itu ya, para investornya guys. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dia itu merubah indeksnya ya, dari kecil ke besar atau besar ke kecil, itu biasanya ada perubahan guys, perubahan yang main. Nah, bisa kalau di saham tuh perubahan bandar lah, seperti itu guys, yang gerakin kayak gitu. Jadi kayak tuker-tukeran lah sebenarnya rebalancing itu guys. Oke, terus lanjut ya. Di sini Nah, di sini Inco. Kita lihat Inco guys. Nah, Inco di sini naik ya. Volumenya gede. Tapi naiknya nggak terlalu banyak sih, cuman kurang dari 4%. Nah, Wika ini yang gede wes. Nah, Wika ini masuk ya, tiba-tiba masuk gitu ya dari MSCI dan langsung naik tinggi sekali gitu guys. Dan udah diumumin dari pertengahan bulan. Jadi Wika ini memang nggak pernah masuk MSCI, udah lama banget maybe, atau mungkin udah lama sekali ya waktu di sini. Karena ini sempat drop sahamnya. Nah, ini tiba-tiba masuk ke MSCI langsung terbang nih dari harga 190 sampai ke 390. Kayak gitu guys ya. Nah, terus yang terakhir Antam. Kalau Antam ini masuk ke small cap, tapi tadinya dia di large cap atau di global standard, terus dia keluar gitu ya. Nah, Antam ini juga turun guys. Ini volnya gede banget, tapi turunnya nggak terlalu dalam. Karena memang dia itu sebenarnya pindah aja kayak gitu guys ya. Ada tukar-tukaran barang, mungkin diganti lah yang main kayak gitu guys di saham Antam. Nah, untuk kesimpulannya gimana nih guys? Kesimpulannya yang saya analisa, karena kalau di saham itu kan kita harus analisa ya. Kita analisa, terus untuk persiapan kejadian kayak gini di masa yang akan datang. Nah, ini kejadian 3 bulan lagi nanti guys. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau saham itu yang memang dia itu belum pernah masuk ke indeks MSCI, contohnya Wika. Nah, itu langsung terbang guys. Kayak gitu guys ya, udah lah mungkin nggak pernah masuk ya, tadinya nggak ada di indeks MSCI Global Standard, indeks MSCI Small Cap dan Micro Cap itu nggak ada. Nah, terus tiba-tiba masuk kayak gitu guys ya, di Small Cap ya itu terbang, contohnya Wika kayak gitu guys. Nah, Wika. Nah, jadi ini besok-besok nih guys ke depannya. Kalau misalnya ada saham yang bener-bener nggak ada di MSCI, tadinya di gede, medium, dan kecil tuh nggak ada gitu ya, terus tiba-tiba masuk di situ. Nah, teman-teman langsung masuk aja kayak gitu guys. Contohnya si Wika, walaupun fundamentalnya jelek tuh, tapi naik dari sini guys. Ini beritanya kan di pertengahan bulan kan indeks itu kan, berarti pertengahan Agustus tuh udah masuk nih Wika nih. Nanti akan masuk di September. Wika itu udah diumumin di pertengahan, ini langsung terbang sahamnya kayak gitu guys. Nah, terus Wika ini juga harganya di bawah kayak gitu guys. Nah, ini cirinya guys ya, buat ke depan nih ya kan. Kalau saham itu di bawah dan belum ada di
MSCI indeks MSCI dan dia tiba-tiba masuk, nah itu langsung masuk aja. Ini pengalaman di saham Wika. Nah, terus kalau si Cimory gimana? Nah, kalau si Cimory, teman-teman, ini udah di atas posisinya. Begitu ya. Nah, ini udah di atas, kita analisa, guys. Si Cimory ini udah di atas. Makanya dia turun. Walaupun dia masuk ke MSCI, tapi karena dia posisinya di atas, jadi dianya turun kayak gitu, guys. Nah, ini kan faktanya seperti ini ya, guys ya. Mungkin para investornya yang ngambil di bawah ini taking profit gitu ya, terus nggak ada yang mau gantiin. Nah, makanya sahamnya itu malah turun setelah masuk indeks MSCI. Tapi biasanya kalau dia turun lagi, nanti dia akan naik lagi untuk si Cimory gitu. Nah, kalau si Inco, guys. Nah, Inco ini sahamnya di bawah. Dia masuk MSCI dan naik, walaupun naiknya nggak terlalu banyak kayak gitu, guys. Nah, kayak gitu ya. Terus untuk si Antam, Antam ini pindah dari gede ke kecil gitu ya. Ya, nanti ini tukeran aja. Nah, saya nggak tahu nih untuk si Antam ini kayak gimana gitu, kita lihat Antamnya. Nah, Antam ini asingnya net sell ya, jadi istilahnya ada tukeran barang nih dari asing ke lokal kayak gitu, guys ya, untuk di saham Antam. Jadi turunnya nggak terlalu dalam sih untuk si Antam ya, cuman 1,4%. Jadi istilahnya masih normal lah untuk si Antam ini, guys. Jadi gimana nih ya besok untuk kedepannya nih kalau ada MSCI lagi. Yang saya perlu garis bawahi adalah yang tadi, guys, di saham Wika. Kalau ada saham yang belum pernah masuk indeks MSCI atau mungkin masuk indeks MSCI tahun-tahun sebelumnya, tahun yang lalu gitu ya, terus tiba-tiba dia masuk gitu ya, terus sahamnya masih di bawah, nah itu langsung masuk aja, guys. Gitu ya, contohnya di saham Wika tadi, Inco gitu ya. Nah, itu naik sahamnya kayak gitu, guys. Nah, kalau udah di atas kan kelihatan kan di chart itu kan. Kalau udah di pucuk kayak si Cimory tadi, ya udah jangan dimasukin kayak gitu. Nah, itu, guys ya. Nanti ke depannya nih kalau ada perubahan indeks MSCI lagi, lihat-lihat sahamnya, nanti kita bahas lagi lah. Oke, Mas Bro ya, mungkin itu aja Mas dari untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.